Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, yuk kita kembali lagi di hari Minggu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita taruh semua yang mungkin akan mengganggu kita ketika kita menyembah. Yuk sama-sama kita fokus, kita punya tujuan untuk ketemu sama Tuhan hari ini. Walaupun kita di rumah, tapi percayalah Tuhan itu pasti ada di rumah setiap kita. Dan dia akan menjamah setiap kita walaupun kita hanya di rumah saja. Oke? Jadi langsung aja kita mulai penyembahannya. Oh
Tuhan, Tuhan. Yesus Raja, oh, kami bawa korban syukur kami. Kami angkat pujian kami Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sembah Dia, sembah Dia,
bawa korban syukurmu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu. Yesusku, Rajaku, Juru Selamatku. Ya karaya la barala 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 bayasi. Ya la barala 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 bayasi. Ya karala barala 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 bayasi. Ya karaya la barala 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 bayasi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dari GB House of Prayer. Salam damai sejahtera. Saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian,
selama 40 hari Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya untuk menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan untuk memulihkan keadaan mereka. Lalu saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Allah Roh Kudus untuk menjumpai murid-muridnya, saudara dan juga saya sebagai murid-murid Tuhan. Roh Kudus diutus untuk menguatkan, menghibur, menolong, bahkan juga untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Itulah karya dari Roh Kudus. Saudara, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah diutus ke dalam dunia ini bagi setiap kita murid-muridnya. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar saudara dan saya untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya perhatikan saudara, ada 3 hal yang perlu kita simak baik-baik saat ini. Poin yang pertama saudara, yaitu adalah perhatikan apa yang saudara dengarkan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita betul-betul teliti memperhatikan apa yang kita dengarkan. Sebab apa yang kita dengarkan itu bisa membawa kita naik ke atas, atau juga bisa membawa kita turun ke bawah. Hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama, jangan biasakan diri kita untuk mendengarkan berita-berita atau informasi yang bersifat negatif. Sekalipun mungkin berita itu benar, bukan hoax. Tapi saudara, kalau berita itu membuat diri saudara dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan keputusasaan, saudara, hal itu akan membuat rohani saudara menjadi lemah, jiwa saudara juga menjadi lemah. Bahkan saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang menutup diri saudara sendiri dari karya Roh Kudus. Oleh karena itu, di dalam poin yang pertama ini saya mengajak kita belajar bersama-sama, dengarkan apa yang membangun, dengarkan hal yang positif, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua kita sama-sama semakin terus dipenuhi Roh Kudus, semakin terus kehidupan kita mengalami karya Roh Kudus hari ini dan juga sampai selamanya. Saudara, poin yang kedua yaitu adalah arahkan mata hati saudara dan saya. Kita bersama-sama tentunya. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang berbunyi begini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 juga dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin.
Saudara, ketika saudara dan saya membuka hati kita bagi Tuhan, maka Roh Kudus akan semakin memenuhi kehidupan kita dan karyanya akan semakin nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mulai hari ini saya mengajak saudara, buka hati kita bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita buka hati kepada Tuhan? Dengan cara kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan isi kebenaran firman, isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya percaya ketika kita membuka hati kita bagi Tuhan, kehidupan kita akan semakin penuh dengan Allah Roh Kudus. Hal yang ketiga, saudara, yang saya mau ajak kita perhatikan bersama-sama, yaitu adalah belajar taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka taat melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mereka mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita bersama-sama belajar untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, maka kehidupan kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dari waktu ke waktu, dan kita terus akan mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan berkata kepada saudara dan saya untuk kita bertobat dari dosa kita, cepatlah bertobat, tinggalkan dosa. Dan kalau Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, ampuni orang yang bersalah kepadamu, cepatlah untuk mengampuni orang itu, saudara. Hari ini saya yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan meminta saudara dan saya melakukan seperti apa yang Dia katakan, tentunya adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Sekalipun mungkin kita belum mengerti kenapa sih Tuhan mau saya melakukan apa yang Dia katakan. Kenapa sih Tuhan suruh saya lakukan ini? Kenapa sih Tuhan suruh saya melakukan itu? Mungkin kita belum mengerti. Atau mungkin keadaan kita dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin ekonomi saudara sedang tidak baik. Kesehatan saudara sedang tidak baik. Atau rumah tangga saudara sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, tetapi yakinlah satu hal. Kalau Tuhan meminta saudara dan saya melakukan apa yang Dia katakan, itu semua adalah untuk kebaikan diri saudara sendiri dan juga diri saya. Saya mengajak mari kita menjadi pelaku firman, saudara. Saya teringat, saudara, pada saat ketika di waktu yang lalu ini, ketika saya sempat sakit dan masuk dirawat di rumah sakit. Di kamar itu, ketika saya sendiri, Tuhan berbicara kepada saya. Dia berkata begini, kamu katakan apa yang baik dan yang benar, dan materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Dia katakan demikian, maka aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku yang sanggup mengerjakannya, bukan kamu yang mengerjakannya. Saudara, saya belajar merespon dengan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saya belajar untuk mentaatinya. Saya mulai mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sehat, saya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan itu berulang-ulang.
Berhari-hari saya katakan hal itu. Saudara, di dalam kondisi yang sesungguhnya saya sedang sakit, dalam kondisi saya sedang lemah dan tidak berdaya, tapi saya belajar untuk melakukan itu. Saya tahu, saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang bisa saya lakukan adalah saya taati apa yang dia katakan kepada saya. Saudara, puji Tuhan, apa yang terjadi setelah lewat beberapa hari itu, saudara, dokter datang menjumpai saya di rumah sakit, di kamar itu. Dan dokter mengatakan bahwa hasil dari tes yang diambil dari saya, hasilnya sudah keluar. Dan hasilnya mengatakan bahwa saya sembuh. Saya sudah sembuh. Hasilnya baik. Saudara, pada saat saya mendengar berita itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya kepada saya. Saudara, pada saat waktu itu, saya hanya melihat betapa Dialah Allah yang menggenapi janjinya. Dia yang menggenapi apa yang menjadi perkataannya. Ketika kita taat, belajar taat, melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara, percayalah, itu semua untuk kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi kebaikan bagi diri saudara, dan juga kebaikan bagi diri saya. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun keadaan kita tidak baik, sekalipun saudara nggak ngerti kenapa Tuhan mau saya melakukan hal itu, belajarlah taat, saudara. Belajarlah taat. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan melalui saya. Biar firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan saudara dan juga terus menjadi rema di dalam kehidupan saya. Kita belajar bersama-sama, saudara, agar kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus dan kita terus mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di hari kemarin, bukan juga hanya di hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, rapture. Biar kita sama-sama belajar untuk perhatikan apa yang kita dengarkan. Dengarkan yang benar, dengarkan yang baik. Bukan dengarkan hanya bukan dengarkan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana, tetapi lebih lagi dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan perhatikan, saudara, hal yang kedua, arahkan mata hati kita terus kepada Tuhan. Banyak berdoa, muji sembah Tuhan selama saudara bisa. Puji sembah Tuhan, saudara, selama saudara mampu, pujilah dan sembahlah Dia. Dan isi kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Renungkan apa yang saudara baca di dalam Alkitab. Saudara, dan hal yang ketiga, yaitu adalah belajar untuk taat, melakukan apa yang Tuhan katakan. Memang terkadang kita bisa gagal, saudara. Tetapi saya percaya kegagalan bukan akhir segalanya. Bangkit kembali, belajar kembali untuk taat. Walaupun mungkin saudara berkata, saya berkali-kali gagal. Mari saya mengajak untuk kita juga berkali-kali untuk bangkit. Berkali-kali untuk kita belajar. Terus, jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, saya percaya, maka Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan setiap kita. Dan karyanya akan terus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, hari ini kita sedang memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Saudara, gembala sidang kita berkata bahwa di hari-hari ini kita sedang mengalami Pentakosta yang ketiga. Saya berdoa, saudara,
biar Pentakosta yang ketiga, pengalaman pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini, kita juga boleh alami sama-sama. Saudara, saya mengajak, mari kita berdoa. Kita membuka hati kita. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi kehidupan saya dengan Roh Kudus. Biar di hari raya Pentakosta ini, saya juga boleh mengalami pencurahan daripada Roh Kudus terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya boleh mengalami karya Roh Kudus di dalam kesehatan saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam keuangan saya, di dalam bisnis saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam rumah tangga saya. Mari saudara, kita mau sama-sama, kita mau berdoa. Siapkan diri saudara, siapkan saudara. Kalau saudara sudah bisa berbahasa roh, mari saudara, angkat suara saudara, berbahasa roh dengan suara yang kuat. Tapi kalau saudara belum bisa berbahasa roh, saudara berdoa. Saudara katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Sambil saudara arahkan hati, dengan hati yang rindu, untuk saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, untuk saudara mengalami manifestasi karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sedang bersama dengan keluarga, saudara berdoa sama-sama, berbahasa roh sama-sama. Siapkan diri saudara, siapkan. Mari saudara kita berdoa. Syakarabadakuri andarabadakariyama, kuri andaramana kuri andaramana kuri andaramana rama, kuri andaramana ramburi andarabadaraburi andarama, huri andarabadarabadaraburi andaraba, huri andarabadaraburi andarama, huri andarabadarabadarabadarabadarabadadaraba, huri andarabadarabadarabadadaraba, huri andarabadarabadarabadadaraba, huri andarabadabalalabalalabalalabalaba, huri andarabadabalalabalalabalalabalaba, huri andarabadabalalabalalabalaba. Roh Kudus, mengalirlah atas kami, curahkanlah api Roh-Mu atas kami, penuhi kami Roh Kudus. Tercurah saat ini Allah Roh Kudus atas kami, mengalir atas kami Roh Kudus, tercurah atas kami Roh Kudus, mengalir atas kami Roh Kudus, tercurah pada saat ini Tuhan, tercurah dalam kehidupan setiap kami, mengalir Roh Kudus. Terima Roh Kudus sama-sama, terima Roh Kudus sama-sama, terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan, terima pembelaan Tuhan, terima saat ini, terima kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan karya-Mu. Sempurnakan karya-Mu Roh Kudus, sempurnakan karya-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa, biar kiranya berkat yang daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah tercurah atas kehidupan saudara dan seisi keluarga. Anugerah daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus tercurah seperti hujan yang deras dan menjadi seperti mata air yang membual dan tidak pernah kering, memenuhi kehidupan saudara dan seisi keluarga, serta berkat di dalam persekutuan Roh Kudus yang membawa kehidupan saudara terus mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mengalami karya manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan seisi keluarga, senantiasa berlimpah-limpah dialami di dalam kehidupan saudara dan keluarga sekarang. Sampai Yesus datang menjemput Tuhan permai, kita bersama-sama mengalami rapture akhir zaman ini dan sampai selama-lamanya. Saya berdoa, kiranya berkat Tuhan itu termateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.